Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini sebelumnya saya hanya ingin untuk teman-teman yang melihat video ini sekarang, yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan tombol merahnya ya. Karena kenapa? Fungsinya dari menekan tombol merah itu nanti agar setiap saya mengupload video, teman-teman itu akan mendapatkan notifikasi ya di HP itu. Jadi nanti pas setiap saya upload, di atas HP kalian akan ada pemberitahuan. Nah, jadi disitulah teman-teman tinggal ngeklik, melihat sampai akhir, terus baru komentar ya. Jadi setidaknya teman-teman akan bertambah wawasan daripada melihat sesuatu postingan yang mungkin kurang bermanfaat. Jadi khususnya untuk para TKI ataupun mungkin calon para TKI, saya rasa info-info seperti ini kalian itu wajib tahu dan wajib untuk mendengarkan. Karena kita belum tahu kan nanti kita sebelum mau berangkat ataupun mungkin sudah di dalam perantauan itu kurang tahu info, nanti akan menjadi susah ya. Jadi setidaknya dengan mendengarkan info ini teman-teman itu akan tahu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Oke, kali ini ada sebuah berita. Oh, ini bukan berita guys ya, jadi info. Dan info ini sangat penting, yaitu ada salah satu pengaduan atau curhatan dari teman kita, yaitu TKW Taiwan. Yang mana jadi kronologinya seperti ini. Jadi mbaknya itu waktu kemarin kurang lebih bulan 5 ya, dia itu pulang ke Indonesia. Dan setelah pulang dia tadinya sih tidak ada rancangan untuk berangkat lagi ke Taiwan. Namun teman-teman tahu sendiri ya, yang namanya Indonesia sekarang keadaannya seperti ini. Dan apalagi kalau kita pulang ya dalam keadaan membawa uang yang minim ataupun mungkin dalam keadaan ekonomi yang belum normal atau belum pas atau belum sukses dalam arti katanya, kita kalau pas pulang mengandalkan uang tabungan segitu ya, tidak dibuat bisnis, hanya kita dimakan otomatis nanti akan habis dan kita akan kelabakan ya. Mau kerja apa, terus uang juga sudah habis, otomatis dalam pikiran pasti ingin berangkat lagi ke Taiwan ya, atau kemana saja. Nah, kebetulan banyak ini pas mau proses ya, dia itu sudah proses mau ke PT, sudah menyiapkan ijazah, terus KK dan lain sebagainya. Dan ketika dia mau proses ke Teto ya, pas dia mau ke Teto dan di situ otomatis kan dicek semua. Ternyata nick dia berbeda guys. Padahal yang menurut sepengetahuan saya dia cuman memperbarui KTP ya, karena dia kan sudah lama di Taiwan, otomatis KTP yang baru kan tidak ada. Jadi selepas membuat mungkin ada kesalahan ya menulis nick, padahal bedanya cuma satu nomornya. Dan itu ternyata setelah diteto itu mental dan tidak boleh dan tidak bisa lagi untuk berangkat. Nah kan padahal dia udah persiapan, sudah selamatan ya, sudah izin sana sini, sudah mengeluarkan uang sekian, namun akhirnya mental dan tidak bisa lagi untuk berangkat. Dan kira-kira seperti itu bisa nggak nanti diproses lagi gini? Itu kemungkinan harus diproses dari awal lagi ya, mungkin harus ke kepala desa atau gimana, saya pun itu kurang paham. Namun intinya untuk sekarang teman-teman yang mau berangkat lagi ke Taiwan, khususnya Taiwan ya, sangat ketat guys. Dari KTP, KK dan dokumen-dokumen lainnya itu sudah seumur hidup dan tidak bisa lagi untuk dirubah-rubah. Jadi harus segitu apa adanya ya, tidak bisa lagi dirubah. Dan apabila nanti ada perbedaan dari yang dulu kita berangkat ya, pas kita pulang mungkin ada yang dirubah, KTP diperbarui ataupun mungkin diperbarui, tiba-tiba ada kesalahan atau mungkin ada beda ya, itu tidak akan bisa lagi untuk teman-teman apabila ingin berangkat lagi ke luar negeri ya. Ini setidaknya untuk teman-teman agar tahu ya, nanti dengan semangat nanti juga aku mau berangkat lagi, padahal mungkin dalam KTP, KK atau ijazah itu ada perbedaan. Maksudnya dulu kita berangkat, pas kita pulang mungkin ada memperbaharui tiba-tiba beda, itu dijamin teman-teman tidak akan bisa lagi berangkat ke Taiwan. Sampai mbaknya pun nggak tahu harus gimana, dan sekarang sedang proses ke balai desa, ke kecamatan ya, untuk agar nicknya itu sama seperti yang dulu. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah di Taiwan begitu lama ya, mungkin pas dulu ada program pembikinan KTP, nggak ada, sampai sekarang mungkin nggak punya KTP sama sekali, kalian pas pulang harus hati-hati ya. Jangan sampai merubah dokumen. Jadi kalaupun diperbaharui itu harus sama ya, harus sama dengan dokumen yang dulu kita berangkat. Jangan sampai ada dirubah-rubah, itu akan membuat kalian tidak bisa lagi berangkat untuk ke Taiwan atau kemana saja, otomatis akan mental ya.
Nah, jadi di sini saya rasa pengalaman ini berbagi sangat penting ya, khususnya untuk teman-teman yang ingin berangkat lagi. Mungkin sudah pulang ya dan ataupun cuti. Bisa juga loh, semua teman-teman cuti, saya mau bikin KTP baru ataupun mungkin ingin memperpanjang atau gimana. Nanti di situ ada kesalahan menulis ataupun mungkin dirubah. Pas mau berangkat ternyata beda, nah, kalian akan mental ya, tidak bisa lagi untuk berangkat lagi. Jadi di sini saya rasa ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan coba-coba untuk merubah identitas yang sudah ada, yaitu identitas yang dulu seperti kita berangkat. Jangan sampai dirubah ya. Kalau pengen kita diperbaharui, boleh saja, asalkan harus sama. Jangan sampai ada perbedaan, otomatis nanti akan terkendala dan bisa mental. Saya Roni Saputra, Suara TKI.